يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Tidak ada kata yang paling indah kecuali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas salat Jum'ah di siang hari ini, di majelis yang sangat mulia ini. Maka menjadi penting bagi kita, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Mari kita mengenal Allah dengan virus corona ini. Pertama, mari kita melihat Allah melalui ciptaannya. Betapa kemahakuan Allah dan betapa lemah dan kecilnya diri kita. Bahkan setiap kali kita melakukan sholat, seseorang dengan mengawalinya takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini adalah bukti pengakuan akan kemahabesaran Allah dan betapa kecilnya diri kita di hadapan Allah. Allah sering menunjukkan kemahagungannya lewat berbagai media, termasuk lewat makhluk yang sangat kecil yang tidak terlihat secara kasat mata. Allah juga kerap membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran, untuk menjelaskan hakikat yang luhur dengan berbagai macam makhluk hidup, baik yang kecil maupun yang besar. Yang banyak orang-orang kafir mencibir kepada Allah, mengambil perumpamaan berupa makhluk kecil yang dipandang remeh seperti lalat dan laba-laba, sehingga turunlah Allah berfirman, Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha aradallahu bihadha mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu, fama fauqaha. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Allah, benar dari Tuhannya. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apa maksud Allah menjadikan ini perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu banyak orang yang diberi Allah petunjuk, dan tiada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Di sini kita mengetahui sesungguhnya Allah tidak merasa segan atau merasa malu membuat perumpamaan bagi sebuah kebenaran.
dengan seekor nyamuk atau bahkan yang lebih kecil, virus, kuman atau sebagainya adalah semuanya ciptaan Allah. Pasti memiliki peran yang tidak sia-sia dalam kehidupan ini. Hal ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa merenungi, berpikir atas semua ciptaan Allah, sebagaimana firman Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sembari berdiri, sembari duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Lebih dari sekedar makhluk, semua ciptaan tersebut juga bisa menjadi media bertafakur, berzikir, mengingat Allah, termasuk virus corona yang akhir-akhir ini membuat gempar masyarakat. Fenomena ini merebaknya virus menelan berbagai macam korban di seluruh dunia. Terbukti sekarang ini hanya melalui virus Allah kirimkan ke muka bumi, seluruh lapisan masyarakat menjadi gempar dan sebagian besar dicekam kekhawatiran. Fenomena ini memberi pelajaran bahwa betapa mudahnya Allah menjadikan manusia yang sombong, yang angkuh, yang tidak kenal dengan Allah, menjadi kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, virus corona membuat manusia amatlah dekat dengan kematian. Sehat, sakit, bahkan kematian adalah kekuasaan Allah. Kedatangan virus COVID-19 yang seakan menjadi hantu bagi seluruh manusia sebenarnya tak ubahnya seperti musibah-musibah yang lain, seperti banjir, gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Kepanikan adanya COVID-19 sebenarnya karena takut akan kematian yang akan mendatangi. Oleh karena itu, bahkan setiap melalui sholat kaum muslimin berikrar akan hidup dan matinya adalah milik Allah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan ayat lain menerangkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul alim wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati Allah lah, yang menjadikan hidup Allah lah. Semua dia menguji kamu. Siapa yang di antara kamu yang lebih baik? Yaitu amalnya. Dan maha berkasa Allah, maha pengampun. Yang ketiga, memahami virus dengan ilmu, mengingatkan segala jenis ilmu yang ada di muka bumi dan yang ada di langit adalah berasal dari Allah. Maka Allah berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Yang keempat, Allah menyukai hidup bersih, menghindari virus, artinya berlaku hidup bersih. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.